Ini gini, terus gini. Ya, ya, ya. Oh, udah jam segini. Mandi lah. Mandi, la 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 la. Aku yes. Wah. Airnya habis. Sangkar. Pakai habis segala. Udah jadi mandi kan. Kenapa kamu yang kuasai bumi kah? Kau diam. Gimana ya biar nanti kalau airnya habis bisa ngisi air sendiri gitu. Dan kalau pernah nanti bisa mati. Gimana kalau bikin automatic water pump, nanti jika airnya habis bisa ngisi, kalau perlu bisa mati. Let's go bikin. Oke, alat yang tak butuhin buat bikin automatic water pump. Yang pertama di sini ada MAPI 32. MAPI 32 di sini digunakan sebagai otaknya atau inti dari projectnya. Terus yang kedua di sini ada ini dulu sensornya HCXR 04 bahasa kerennya. Kalau simpelnya ultrasonik ya, cara kerjanya di sini menembakkan suara ultrasonik lalu dipantulkan, lalu jadi waktu jarak suara ultrasonik terpantulkan kembali akan diproses menjadi jarak ya. Lalu ada relay di sini seperti saklar lampu, simpelnya kayak gitu ya. Lalu ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini sebagai penghubung antar modul ke MAPI 32 untuk transfer datanya juga. Lalu ada water pump. Seperti namanya, water itu artinya air, pump artinya pompa. Water pump pompa ya. Yo. Lalu di sini ada ini apa yo? Nah, benar. Ini adalah kabel USB Type-C yang biasa digunakan untuk charger HP. Tapi di sini bisa digunakan untuk power MAPI dan transfer datanya juga. Lalu di sini ada obeng serbaguna. Nah, di sini banyak akan kita gunakan untuk mengkendurkan atau meloskan bagian baut pada relay ini. Lalu yang terakhir di sini ada pompa. Maksud saya di sini ada selang air untuk mengalirkan air dari sumber ke pompa lalu ke yang dibutuhkan airnya kayak gitu. Lalu jika semua sudah dijelaskan, langsung lanjut ke perakitan. Nah, untuk yang pertama dipasang adalah HCXR 04. Nah, sama saya di sini terdiri dari 4 pin ya. 4 pin. Nah, di sini ada pin VCC, pin power, trigger, echo, dan ground negatifnya. Kayak gitu. Nah, lalu kita butuh kabel male to female. Nah, waduh, berarti kita pakai kabel yang ini aja. Nah, dan satu ini. Ya, emang ngeselin ya guys ya kalau ada satu yang tak copot. Nah, lalu ini kita akan pasangkan ke VCC. Nah, yang 3 lain kita pasangkan ke sini. Nah, untuk VCC nya kita pasangkan ke pin 3,3 volt pada MAPI 32. Nah, untuk groundnya kita pasangkan ke pin ground pada MAPI 32. Sudah jelas ya, ground ke ground, VCC ke 3 volt. Nah, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa dual, bisa meledak atau terbakar ya. Nah, lalu untuk pin trigger akan kita pasangkan ke pin 5 dan pin echo kita pasangkan ke pin 23. Karena duanya bersebelahan, kita pasang langsung saja. Nah, kayak gitu. Nah, lalu next di sini ada relay. Nah, relay di sini kita terdiri sebenarnya hanya membutuhkan satu relay ya. Hanya 3 pin ground, pin VCC, dan pin input. Nah, untuk langsung kita pasang saja kayak gini.
Yang pin VCC kita pasang yang putih, yang ground hitam, lalu pin input kita pasang yang abu-abu. Nah, untuk pin ground sama kayak yang tadi kita pasangkan ke ground juga ya, ke ground sini. Lalu untuk pin VCC kita pasangkan ke VCC nya yaitu ke pin 5 volt. Nah, lalu untuk pin data atau pin input kita pasang ke pin 19, karena kan pin 19 juga bersebelahan sama pin 23, jadi langsung aja kita pasang. Nah, kayak gitu. Nah, lalu setelahnya kita akan pasang water pump. Nah, water pump di sini kita pasangnya gini ya. Kita akan masukkan satu kabel ke relay. Ya, kita akan pasangkan satu kabel ke relay, yaitu kabel groundnya. Sebenarnya kalau DC sama aja ya, mau yang merah mau yang hitam sama aja itu, karena DC itu cuma berputar, kecuali AC. Kalau AC berbeda. Kalau listrik DC kita hanya perlu masukkan satu ke sini, ke groundnya bagian normally close, karena kita tidak mau ini menyala jika ada air. Kita langsung kunci saja. Dan lalu karena di sini ada tiga, ada normally open, common, normally close. Kita gunakan yang normally close dan common. Nah, common di sini kita langsung pasangkan saja ke pin ground pada MAP32, karena kita tidak menggunakan listrik langsung dari DC output, dari DC outlet atau dari stop kontak DC. Nah, langsung kita pasang saja ke ground pada MAP32 bagian sini. Tuh. Nah, lalu bagian yang ini kita akan pasangkan ke pin VCC. Pin VCC nya kita pasang ke pin fin ya, biar agak kuat. Nah, jika pemasangan sudah selesai, kita langsung lanjut saja ke codingan. Tapi sebelum itu kita pasangkan dulu MAP32 nya. Kita pasangkan menggunakan kabel Type-C ya. Kita luruskan dulu. Nah, jika udah lurus, kita pasangkan ke port USB Type-C-nya di sini. Lalu ke sini, ke laptop. Oke, codingannya kayak gini aja, yang gampang kan. Cara uploadnya yang pertama tuh kita harus ketus, lalu ini boardnya kita pilih yang SP32 dev modul. Nah, terus setelah itu portnya dipilih port tempat tadi menancapkan atau memasang MAP32 nya. Jika semua udah sesuai, kita langsung upload aja. Nah, uploadnya itu di sini ada tanda panah di upload ini ya. Nah, tanda panahnya untuk mengupload, bukan untuk menembak hatinya. Langsung aja kita klik kayak gitu. Nah, kita tunggu ya, karena menunggunya sangat lama. Lebih baik menunggu ini daripada menunggu kepastian yang pasti. Nah, ini sudah proses uploading ya teman-teman. Nah, jika uploadnya sudah selesai, kita bisa langsung saja cek ke serial monitor. Nah, di mana serial monitor itu? Serial monitor itu ada di bagian kanan atas. Pada bagian, nah ini kayak kaca pembesar, kita pencet saja, cek klik, nah kayak gitu. Nah, oh tuh sudah ada distance dan kondisinya. Distance itu jarak ya guys ya. Nah, di sini berarti jika jaraknya segini, ultras ini tidak mendeteksi air. Nah, jika kita coba pakai tangan, nah kayak gitu. Nah, di situ berarti air penuh. Nah, kita coba lagi. Nah, ini ya. Nah, jika itu air penuh, air kosong. Nah, pompa akan memompa air penuh, air kosong, air penuh, air kosong, air penuh, air penuh. Setelah itu kita langsung coba ke demonstrasinya. Nah kan kalau kosong kayak gini ya. Nah, jika kosong, nah kalau udah penuh, nah kosong kan gini teman-teman. Nah, airnya mengalir. Nah, nanti sensornya akan membaca terus sampai ketinggian air sesuai dengan apa yang diharapkan. Kayak gini airnya nanti mengalir. Nah, gitu. Karena agak bahaya nanti tidak muncul-muncul, kita turunkan aja ke gini. Karena ini juga, nah ini kan lancar.
kita tunggu terus sampai akhirnya kayak gitu ya. Nanti kalau penuh maka pompanya akan berhenti memompa. Nah kayak gitu. Ini agak ngeselin karena kayak gini. Nah pompanya akan terus membaca data dari bak mandi atau tempat mandinya. Nah kayak gini kan berarti airnya sudah penuh nih guys. Di situ sudah terdeteksi air cuma berjarak 6 cm. Nah, di sini kita deteksinya agak jauh dari sensor ya, biar nanti sensornya tidak terendam air. Nah kita deteksi saja di 6 cm. Ini bisa di setting lagi, bisa jaraknya lebih dekat, bisa lebih jauh kayak gitu teman-teman. Nah, karena sudah jadi, kita langsung saja memasangnya. Satu. Ya, gini kan enak. Nanti kalau epic bisa pompa sendiri, nggak usah ribet-ribet lagi. Makanya habiskan kan. Let's go masak.